Pagi ini kita bangun, bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk mengejarnya. Berlomba dengan waktu, bersaing dengan algoritma, membandingkan pencapaian, memburu validasi. Sampai kadang, kita lupa bahwa hidup bukan sekadar mengejar, tapi juga harus bisa merasa. Kehidupan zaman sekarang yang menyilaukan. Kita hidup di zaman ketika lelah dianggap biasa, zaman di mana sibuk jadi lambang produktif. Kita terus dipacu untuk lebih dan lebih dan lebih lagi. Sampai kadang, kita lupa apa sebenarnya yang sedang kita cari. Di media sosial, semua terlihat sempurna, tapi di balik layar banyak yang menangis diam-diam. Yang terlihat sukses, belum tentu tenang. Yang terlihat bahagia, belum tentu damai. Karena kenyataannya, kita sering hidup demi dilihat, bukan demi bersyukur. Allah telah mengingatkan, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. QS An-Nisa 32. Zaman sekarang bukan hanya penuh persaingan, tapi juga penuh perbandingan. Dan itu mencuri bahagia kita, diam-diam. Kita bilang kita kejar karir, tapi kadang yang kita cari hanyalah pengakuan. Kita bilang kita kerja keras untuk keluarga, tapi waktunya justru habis untuk mengejar angka di layar. Padahal Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling beruntung adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling siap menghadapinya. H.R. Tirmidzi. Tapi coba tanya diri sendiri, kapan terakhir kali kita benar-benar merenung tentang kematian? Kita takut miskin, tapi lupa takut jauh dari Allah. Kita takut gagal, tapi lupa takut kehilangan iman. Hati yang lelah, tapi tidak pernah istirahat. Semua orang bilang, aku capek. Tapi yang capek bukan cuma badan, kadang hati juga kelelahan. Hati yang terlalu banyak berharap pada manusia, terlalu banyak kecewa, terlalu sering lupa bahwa hanya Allah yang tak pernah meninggalkan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. QS Ar-Ra'd 28. Bukan gadget yang bikin tenang, bukan uang, bukan status, tapi hati yang dekat dengan Allah lah yang sebenarnya merdeka. Keseimbangan dalam Islam. Islam itu seimbang. Kita boleh kaya, asal tidak sombong. Kita boleh bekerja keras, asal tidak lupa salat. Kita boleh bermimpi tinggi, asal tetap tawakal. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. QS Al-Qasas 77. Hidup bukan tentang memilih dunia atau akhirat, tapi bagaimana kita menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat. Hidup ini bukan lomba. Kita tidak sedang bersaing dengan siapa-siapa. Yang perlu kita kalahkan hanya diri kita sendiri yang lalai, yang terlalu sibuk mengejar, tapi lupa pulang ke Allah. Maka, istirahatlah sebentar, tenangkan diri, tanyakan lagi, sebenarnya aku ini hidup untuk apa? Jika jawabannya hanya untuk harta, jabatan, dan sorakan orang, maka cepat atau lambat kita akan lelah. Tapi jika jawabannya adalah untuk Allah, maka setiap langkah pahagu, bahkan tangis dan peluh, akan jadi ibadah. Ya Allah, ajarkan kami menikmati hidup ini, bukan dengan harta yang berlimpah, tapi dengan hati yang lapang dan jiwa yang bersyukur. Terkadang kita sibuk sekali mengejar hidup yang sempurna, sampai lupa bahwa hidup yang bermakna bukan tentang sempurna, tapi tentang cukup. Cukup merasa, cukup bersyukur, cukup sadar bahwa semua yang kita punya hari ini adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Allah. Lelahmu hari ini mungkin bukan karena beratnya hidup, tapi karena terlalu sering berharap pada yang tidak pasti dan terlalu jarang menyandarkan diri pada yang maha pasti. Allah berfirman, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. QS At-Talaq 2-3. Jadi, jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk pulang. Pulang ke Allah, pulang ke tenang. Karena dunia tidak pernah menjanjikan bahagia, tapi Allah menjanjikan damai jika kita mendekat. Kita tidak perlu terlihat hebat di mata dunia, asal kita tidak hancur di hadapan Allah. Karena sehebat-hebatnya pencapaian,
akan jadi sia-sia jika hati kita kosong dari zikir dan sujud. Maka jangan tunda untuk kembali. Karena hati yang penuh dunia akan sulit menerima cahaya dari langit. Dan kalau kamu bertanya, masih bisakah aku berubah? Jawabannya, bisa. Karena Allah tidak pernah menutup pintunya. Sebesar apapun dosamu, seburuk apapun masa lalumu, selama kamu masih bernapas, kamu masih punya kesempatan. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. QS Az-Zumar 53. Allah tidak menilai sejauh apa kamu terjatuh, tapi seberapa sungguh kamu ingin bangkit. Maka bangkitlah, pelan-pelan saja. Asal arahmu benar, asal hatimu jujur, asal niatmu untuk pulang. Karena hidup bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang sampai. Dan kalau kamu sampai di akhir video ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pesan dari Allah untukmu. Jangan pikir kamu harus jadi sempurna dulu, baru pantas mendekat padanya. Karena justru ketika kamu masih berantakan, masih terluka, masih penuh dosa, itulah waktu terbaik untuk datang. Allah tidak memanggil yang suci, Dia memanggil yang ingin kembali. Dia tahu hatimu lelah, Dia tahu kamu mencoba, dan Dia tidak pernah menertawakan hamba yang menangis ingin berubah. Maka biarlah hari ini jadi titik balik. Tidak usah buru-buru jadi baik, cukup jangan menyerah untuk terus melangkah. Setiap langkahmu menuju Allah akan diganjar. Setiap air matamu karenanya akan dibalas dengan ampunan. Setiap niatmu untuk berubah sudah tercatat sebagai pahala. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum langkah kecil, tapi Tuhan yang menghargai niat tulus sekecil apapun. Dan hidup ini terlalu singkat untuk terus hidup di dalam topeng. Berhentilah pura-pura kuat, berhentilah pura-pura tidak butuh Allah. Karena sekuat-kuatnya kita, hati ini tetap butuh tempat bersandar. Dan tidak ada tempat yang lebih aman selain bersandar kepadanya. Terkadang kita merasa, kenapa hidupku begini-begini saja? Padahal kita tidak sadar, mungkin Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita sangka. Dari kesombongan, dari kesia-siaan, dari jalan yang terlihat indah, tapi menjerumuskan. Apapun yang terasa tertunda hari ini, bisa jadi itu bukan kegagalan, tapi perlindungan. Kita hanya manusia, sering ingin cepat sampai, tapi lupa bahwa proses itu penting. Lupa bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan selalu tahu waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa. Jadi jangan iri dengan kehidupan orang lain. Jangan bandingkan prosesmu dengan pencapaian orang. Karena setiap hati punya takdir masing-masing, dan setiap orang sedang diuji dengan cara yang berbeda. Yang penting, jangan berhenti melangkah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Karena boleh jadi, doamu yang kemarin kau ucapkan dengan air mata, sedang Allah siapkan jawabannya dengan cara yang paling indah. Dan saat kamu merasa sendiri, ingat, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin manusia tak selalu ada, tapi Allah tak pernah pergi sedetik pun darimu. Saat kamu menangis dalam gelap, Dia mendengar. Saat kamu tidak tahu harus cerita ke siapa, Dia tahu semua yang kamu simpan. Dia tahu luka yang kamu sembunyikan, lelah yang kamu tutupi, dan doa-doa yang tak sempat terucap lewat lisan. Allah tahu. Maka jangan pernah berhenti berharap. Jangan remehkan kekuatan satu sujudmu, satu kalimat "Ya Allah" yang keluar dari hatimu yang lelah. Karena dari situlah seringkali keajaiban dimulai. Bukan dari kekuatan kita, tapi dari keikhlasan kita untuk menyerah padanya. Dan kalau hari ini kamu masih hidup, itu artinya Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah, untuk kembali, untuk memperbaiki. Jangan tunggu semuanya terlambat. Karena hidayah itu seperti cahaya, ia datang kepada hati yang mau membuka jendela. Ya Allah, jika hati ini mulai menjauh darimu, dekatkanlah dengan cara yang paling lembut. Jangan biarkan aku hilang di dunia yang penuh tipu daya. Jika hari-hariku penuh luka yang tak terlihat, obatilah dengan cahayamu. Berikan aku ketenangan yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Engkau. Ya Allah, jika aku sedang lemah, kuatkanlah tanpa harus Kau jatuhkan terlalu dalam. Jika aku tersesat, bimbinglah aku pulang, meski jalannya gelap, meski langkahku terseok-seok.
Jangan biarkan aku menjadi asing di jalan-Mu. Jangan biarkan aku mencintai dunia, sampai lupa bahwa aku hanya singgah sebentar di sini. Ya Rab, jika rezekiku masih tertahan, berikan aku kesabaran yang lapang. Jika doaku belum Kau kabulkan, tanamkan keyakinan bahwa waktu-Mu selalu lebih indah dari rencanaku. Dan jika suatu hari aku pergi meninggalkan dunia ini, izinkan aku pergi dalam keadaan baik, dalam keadaan Engkau ridha, dalam keadaan aku sudah cukup menyesal dan kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika doa ini juga kau rasakan, jangan biarkan berhenti di telingamu. Sebarkan, agar semakin banyak hati yang sadar bahwa hidup ini terlalu sebentar untuk terus menjauh dari Tuhan. Tinggalkan komentarmu jika hatimu ingin bersuara. Klik like agar video ini menjangkau lebih banyak jiwa. Dan subscribe, karena mungkin video berikutnya adalah pelukan lain dari Allah yang sedang kamu tunggu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Semoga kamu tidak hanya kuat, tapi juga dipeluk oleh kedamaian yang datang dari langit.